Banjir di Kabupaten Maros. Banjir yang melanda Kabupaten Maros. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Maros. Banjir bandang menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Akibat cuaca ekstrim ini, 3 jembatan dan 1 rumah warga hanyut. Air, sumber kehidupan yang tak tergantikan. Namun di tengah pertumbuhan kota yang pesat, kita menghadapi 2 tantangan besar. Banjir yang mengancam dan kelangkaan air bersih. Seperti halnya yang dialami Kabupaten Maros, sebuah wilayah strategis di Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan kota Makassar, menghadapi tantangan serius terkait pengelolaan air. Mengapa hal ini terjadi? 4 faktor kritis telah menciptakan situasi ini. Curah hujan tinggi, sistem drainase yang tidak memadai, konversi lahan yang mengurangi daya serap air, sampah yang menyumbat saluran drainase. Banjir di Kabupaten Maros berdampak nyata pada pencapaian beberapa tujuan Sustainable Development Goals seperti SDGs 6 terkait air bersih dan sanitasi, serta SDGs 11 terkait kota dan permukiman berkelanjutan. Dibutuhkan solusi inovatif dan berkelanjutan yang mengedepankan penerapan Internet of Things dalam mengantisipasi potensi banjir. Untuk itu kami hadir. Kami dari tim Blok Poros Universitas Gadjah Mada dengan bangga mempersembahkan solusi inovatif kami, SMILE, Smart Integrated Bioswale System with Biochar Enhancement for Sustainable Wastewater Treatment and Comprehensive Flood Risk Management. SMILE adalah sistem revolusioner yang mengintegrasikan berbagai teknologi canggih, di antaranya bioswale dengan biochar, merupakan saluran drainase multivegetasi alami sebagai sistem pengelolaan air hujan dan limbah yang dirancang untuk mengurangi limpasan permukaan. Di bawah hijauan bioswale, air hujan meresap melalui tanah granular di permukaan, disaring oleh lapisan biochar, dan melewati kerikil. Air bersih dialirkan melalui pipa perforasi dengan efisien. Biochar dalam bioswale dapat meningkatkan daya serap tanah terhadap air. IWLR, Automatic Water Level Recorder, perangkat IoT yang dirancang untuk memantau tinggi muka air secara real-time. Sprinkler hadir sebagai sistem penyiram tanaman. Aspal porus, inovasi material yang memungkinkan air hujan meresap langsung ke dalam tanah melalui pori-pori kecil pada permukaannya. Beton porus, yang memiliki karakteristik serupa dengan aspal porus. Beton ini memiliki kemampuan menyerap air hingga 20-30% lebih banyak. Bioswale juga dilengkapi dengan vegetasi alami seperti pohon tanjung, teratai dan vetiver. Selanjutnya, retarding basin adalah kolam penampungan sementara yang berfungsi mengontrol aliran air hujan saat intensitasnya tinggi. Kolam ini dilengkapi dengan AWLR, perangkat otomatis yang memantau kapasitas air secara real-time. Selain itu, retarding basin juga mengatur debit air yang dialirkan ke tahap pengolahan berikutnya, baik untuk keperluan air baku maupun air minum. Filtrasi organik menggunakan bahan alami seperti arang kayu, zeolit, pasir silika, serat kelapa sawit, dan kerikil untuk menghilangkan partikel, kekeruhan, dan senyawa kimia. Sistem ini dapat mengurangi TSS hingga 85%. Selanjutnya, air masuk ke tahap koagulasi untuk menggumpalkan partikel halus dengan menambahkan koagulan seperti aluminium sulfat. Proses ini membutuhkan pencampuran cepat dengan alat flash mixer. Air masuk ke tahap flokulasi dengan menambahkan polyaluminium klorida (PaC) untuk memperbesar flok dan mempercepat pengendapan menggunakan flokulator yang efektif, menghilangkan bahan organik dan anorganik. Selanjutnya, air dialirkan ke tahap sedimentasi, di mana flok besar mengendap akibat gravitasi, menggunakan alat Scrapes Blader yang menghasilkan air jernih di atasnya. Proses ini sangat dipengaruhi oleh waktu retensi yang cukup. Khusus pengolahan air minum, air akan masuk ke tahap reverse osmosis, RO, sebelum akhirnya melalui tahap disinfeksi klorinasi. Teknologi RO menggunakan membran semi-permeable untuk memisahkan molekul air dari kontaminan seperti logam berat, senyawa organik kompleks, dan patogen. Proses ini memastikan air mencapai kemurnian tinggi, mengurangi total dissolved solids, TDS, lebih dari 95% dan menghasilkan air ultrapure yang aman untuk konsumsi manusia serta memenuhi standar WHO.
Tahap akhir pengolahan air adalah disinfeksi klorinasi, yang merupakan proses penting dalam memastikan air yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Pada tahap ini, senyawa kimia seperti gas klorin, natrium hipoklorit, atau kalsium hipoklorit ditambahkan ke dalam air untuk membunuh mikroorganisme berbahaya yang mungkin masih terkandung dalam air. Klorinasi ini menghasilkan asam hipoklorit dan ion hipoklorit yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menembus dinding sel mikroorganisme, merusak struktur internalnya, serta mengoksidasi enzim metabolik yang penting bagi kelangsungan hidup mikroorganisme tersebut. Hal ini memungkinkan klorinasi untuk membunuh berbagai patogen yang dapat membahayakan kesehatan, seperti bakteri Escherichia coli, Vibrio cholerae, serta virus hepatitis A. Air akan melalui tahap discharge, yaitu pembuangan air yang sudah terdisinfeksi tersebut ke saluran atau sistem distribusi. Proses klorinasi ini sangat efisien, di mana dalam waktu kurang dari 10 menit, klorin dapat membunuh hingga 99,9% mikroorganisme patogen. Setelah melalui semua tahapan pengolahan, air baku dan air minum akan disalurkan ke dalam tangki masing-masing untuk penyimpanan akhir. Air baku akan disimpan di water tank air baku, sementara air siap minum akan disalurkan ke water tank air siap minum. Kedua jenis air ini kemudian siap untuk didistribusikan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, baik untuk konsumsi maupun keperluan lainnya. Air yang telah melewati seluruh tahapan pengolahan akan disimpan dalam 2 jenis tangki penyimpanan. Air dari tangki air minum akan dialirkan menuju stasiun-stasiun penyedia air siap minum yang terletak di berbagai lokasi strategis seperti area publik, daerah taman, dan fasilitas umum lainnya. Stasiun-stasiun ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada masyarakat terhadap air berkualitas tinggi yang telah memenuhi standar kesehatan dan keamanan, sehingga dapat langsung dikonsumsi tanpa perlu proses tambahan. Proses distribusi ini menggunakan sistem pipa modern berbahan baku berkualitas tinggi yang dilengkapi dengan teknologi pengamanan untuk mencegah potensi kontaminasi selama proses pengaliran. Sementara itu, air yang disimpan dalam tangki air baku akan disalurkan melalui jaringan distribusi ke kawasan perumahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Air ini digunakan untuk aktivitas domestik seperti mencuci, mandi, atau kegiatan lain yang tidak memerlukan air dengan kualitas konsumsi. Sistem distribusi air baku dirancang secara efisien untuk menjangkau berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, dengan memanfaatkan pompa tekanan tinggi dan jaringan pipa yang tahan lama. Inovasi S-Mile merupakan konsep smart water management untuk mengatasi permasalahan banjir dan ketersediaan air di Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang berlandaskan pada target global SDGs terkait manajemen air bersih dan kota permukiman berkelanjutan. S-Mile sangat tepat diterapkan di Kabupaten Maros karena pada prinsipnya, sistem ini dibuat untuk mewujudkan suatu wilayah yang mampu mengatasi banjir dan memanfaatkan air secara optimal.